Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A, NPM 22411037. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum kita membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen keuangan. Untuk pengertian dalam manajemen keuangan yaitu kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha seperti penggadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Jadi, manajemen keuangan sangat penting bagi perusahaan karena bertugas untuk melakukan, merencanakan, pengaturan, dan mengarahkan dan mengendalikan segala aspek kegiatan usaha, baik untuk biaya operasional maupun biaya-biaya lainnya, agar perusahaan dapat mengetahui ataupun merencanakan untuk masa depannya pada perusahaan tersebut jika ada yang mengatur tentang pengelolaan keuangan tersebut. Setelah ini kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Oke, langsung saja kita membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama, yaitu yang pertama menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Jadi, dalam melakukan investasi tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi kita harus mengetahui apakah visi misi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang kita minati, apakah perusahaan tersebut dapat memberikan dampak yang baik untuk perusahaan kita, atau malah sebaliknya. Jika hal itu dapat membuat perusahaan kita menjadi buruk, ataupun kita tidak mendapatkan keuntungan, maka kita tidak perlu melakukan investasi tersebut. Maka peran manajemen keuangan sangat penting dalam melakukan keputusan investasi, yaitu kita harus memilih dan harus mengevaluasi terlebih dahulu resiko-resiko yang akan terjadi di kedepannya. Selain itu juga, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan, agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Penganggaran modal juga termasuk kegiatan perhitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen keuangan dapat menentukan keputusan investasi perusahaan, merupakan keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan tersebut. Lanjut, kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang keputusan keuangan perusahaan. Jika dalam keputusan investasi berkaitan dengan pendanaan, aset, dan alokasi dana perusahaan, berbeda dengan keputusan keuangan perusahaan. Biasanya, keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis, tujuannya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya bagi perusahaan. Modal berasal dari berbagai sumber, misalnya sumber internal ataupun eksternal. Jadi, keputusan keuangan perusahaan berkaitan juga dengan keputusan membuat investasi, karena investasi merupakan bagian pendapatan eksternal perusahaan yang dapat menentukan keputusan keuangan perusahaan tersebut. Apabila investasi yang dipilih itu baik dan mendapatkan keuntungan yang besar, maka keuangan perusahaan dengan mudah dapat mengelolanya, bisa untuk biaya operasional ataupun
untuk menambahkan alat-alat perusahaan yang untuk digunakan. Jadi, setelah melakukan keputusan untuk investasi, diperlukan yang namanya keputusan keuangan perusahaan, yaitu dengan memanage keuangan tersebut yang dapat menentukan perusahaan tersebut mendapat keuntungan atau. Yang ketiga, yaitu memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan ke para pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan berapa proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Apa sih ekspansi perusahaan tersebut? Ekspansi adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasi di pasar baru atau wilayah yang lebih luas. Jadi, pembagian saham ini tidak hanya kita bagikan terhadap pemegang saham saja, tetapi kita dapat melakukannya untuk mendapatkan pasar baru. Setiap modal ada sekian persen untuk dilakukan untuk ekspansi perusahaan untuk memperluas lagi jaringan-jaringan perusahaan agar lebih mendapatkan keuntungan. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan. Tujuannya agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Jadi, tidak bisa semua dana dibagikan ke pemegang saham. Peluang investasi yang dapat dilakukan atau perencanaan keuangan untuk ekspansi tetap dibutuhkan perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa mendapatkan laba yang lebih besar, yang ujung-ujungnya membuat pembagian dividen lebih besar di masa depan. Jadi yang sudah saya bahas tadi, memutuskan pembagian saham itu emang kita berikan dananya terhadap pemegang saham yang memiliki hak untuk mendapatkan saham tersebut. Tetapi manajemen keuangan perlu memanage untuk melakukan ekspansi juga untuk perusahaan agar tidak terjadinya kerugian oleh perusahaan. Nah, yang terakhir kita membahas tentang working capital decision. Dalam perusahaan, working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan. Karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus diurus oleh manajemen keuangan. Beberapa contoh liabilitas adalah hutang, tagihan yang harus dibayar, serta pinjaman dari bank yang dilakukan oleh perusahaan. Semuanya harus diurus oleh manajemen keuangan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang berakibat fatal bagi perusahaan. Tugas-tugas manajemen keuangan memang sangat penting, dan dari mulai mendapatkan pendanaan agar perusahaan tersebut tetap berjalan, hingga mengelola keuangan perusahaan. Jadi, bisa dibilang manajemen keuangan itu sangat penting dalam keberlangsungan perusahaan, karena apabila tidak ada yang melakukan manajemen keuangan, maka akan kesalahan dalam keuangan tersebut, seperti dicontohkan tadi, keterlambatan pembayaran dalam tagihan-tagihan, ataupun ketidakjelasan pengeluaran dalam mengelola pengeluaran keuangan untuk alat-alat yang digunakan perusahaan seperti mobil dan alat-alat lainnya, serta tidak ada yang melakukan atau mengevaluasi resiko untuk investasi yang berdampak kerugian perusahaan nantinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.